Nanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Biesa dengan NIM 289215019 dari Program Studi Manajemen kelas Malam B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen keuangan dengan materi aliran kas penganggaran modal. Next. Nah, yang pertama itu kita akan mempelajari tentang dasar-dasar penganggaran modal. Modal ini merujuk pada aktiva tetap yang digunakan dalam operasi perusahaan. Yang kedua, anggaran atau budget adalah suatu rencana yang menjelaskan arus kas keluar dan masuk yang diprediksi selama periode tertentu di masa yang akan datang. Penganggaran modal adalah keseluruhan proses menganalisis proyek-proyek dan menentukan apakah proyek tersebut harus dimasukkan dalam anggaran modal. Jadi penganggaran modal ini merujuk dulu ke dalam modalnya, yaitu arus kas untuk sebuah proyek tersebut. Next. Nah, sekarang adalah proses penganggaran modal. Yang pertama, arus kas proyek diperkirakan. Yang kedua, risiko dari arus kas ditentukan untuk menentukan tingkat diskonto proyek. Yang ketiga, arus kas didiskonto untuk menghitung present value-nya. Present value pemasukan dibandingkan dengan present value pengeluaran. Jadi, di arus kas itu sudah ada planning dan juga sudah ada budgeting, dan resiko dari arus kas itu harus diperkirakan untuk diskontonya. Setelah itu present value antara pemasukan dan present value antara pengeluaran itu harus dipertimbangkan. Next. Definisi dan metode. Nah, ini adalah definisi dan metode dalam penganggaran arus kas modal. Yang metode penerimaan atau penolakan proyek itu bisa dianalisa dengan cara ada payback period atau PP, ada net present value atau NPV. Yang ketiga ada internal rate of return IRR. Yang keempat ada profitability index atau PI. Profitability index atau PI. Next. Untuk yang pertama itu yang payback period. Nah, apa sih payback period itu? Payback period adalah periode waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi. Nah, jadi contohnya nih, ini ada dari tahun 0 sampai tahun keempat, terus ada juga perkiraan arus kas bersih setelah pajak, ada juga arus kas kumulatif. Yang pertama itu 1 juta, nah arus kas kumulatif 1 juta. Pengembalian tahun pertama itu 500, maka sisanya 500. Pengembalian tahun kedua 400, maka sisanya 100. Pengembalian tahun ketiga itu 200, dan dapat arus kas kumulatif itu 200, pengembalian keempat 100, dan dapat arus kas kumulatifnya 300. Nah, jadi payback period pada akhir tahun ketiga itu atau tepatnya jika arus kas sepanjang tahun ketiga sama pada 2 tahun. Jadi sebenarnya tadi tahun ketiga ini sudah balance atau sudah lunas, tapi di sini sampai ke tahun keempat, maka 100.000 per 300 kita dapat 2,33 tahun atau sama dengan 2 tahun 4 bulan. Selama payback period 1 juta selama 4 tahun akan didapatkan kembali dalam 2 tahun 4 bulan.
Next, keuntungan dan kelemahan metode payback period. Nah, keuntungan di sini bila kita memakai metode payback period yaitu mudah dihitung dan dimengerti. Jadi kedua belah pihak juga mendapatkan transparansi atas penganggaran modal atau suatu kas proyek. Memberikan informasi risiko dan likuiditas proyek. Kelemahannya mengabaikan arus kas setelah payback period, mengabaikan nilai waktu uang. Jadi kan nilai waktu uang itu bisa berbeda setiap tahun. Nah, makanya di sini itu dengan cicilan-cicilan seperti ini ada batasan waktu. Next. Ini ada proyek A, investasinya sebesar 100 juta. Kas masuknya di tahun pertama itu 50 juta. Sisanya 50 juta. Tahun kedua masuk 40 juta, sisanya 10 juta. Nah, tahun ketiga itu dapat 30 juta. 10 juta per 30 juta sama dengan 1/3 tahun atau 4 bulan. Jadi, payback period proyek A ini didapatkan kembali setelah 2 tahun 4 bulan. Nah, kriteria investasi yang diterima ini apabila payback period-nya itu melebihi payback period yang diinginkan. Jika sebaliknya, payback period lebih lama, maka proyek investasi ini akan ditolak. Next. Nah, ini juga ada lagi, perusahaan PT ABC mengusulkan proyek investasi dengan dana 900 juta dan ditargetkan penerimaan dana investasi setiap tahunnya adalah 90 juta. Berapa payback periodnya? Ini kan kita telah ketahui bahwa di sini dia menginvestasi sebesar 900 juta dan per tahunnya itu akan dibayar dengan profit 90 juta. Maka 900 juta per dibagi 90 juta yang kita dapatkan, payback period akan lunas pada tahun ke-10 atau selama 10 tahun. Next. Ada juga UKM Maju Jaya sedang mempertimbangkan pembelian mesin produksi roti. Dengan membeli mesin produksi tersebut, yang totalnya semuanya adalah sebesar 220 juta rupiah, keuntungan atau pendapatan bersih didapatkan dari penambahan mesin tersebut adalah sebesar 80 juta per tahun. Berapakah payback period untuk mesin produksi ini? Nah, payback period-nya ini pada tahun pertama ini masih 0 dan tahun 0 ini belum ada arus kas. Tahun pertamanya nilai investasi atau kas masuk bersih, dan yang ketiga 220 juta per 80 juta. Payback periodnya ini 2,75 lebih besar dari 0,75 atau 0,75 bisa dikalikan dengan 1 tahun atau 12 bulan, maka menjadi 9 bulan. Jadi, periode pengembalian modal atau payback period untuk mesin produksi pembuat roti adalah selama 2 tahun 9 bulan. Karena 2,75, duanya sudah didapatkan selama 2 tahun, dan 75-nya diakumulasikan dengan dikali 12. Didapat 9 bulan. Next. Diketahui rencana proyek investasi dari PT Jaya Makmur Sentosa senilai 900 juta dengan umur ekonomis yang telah ditentukan selama 6 tahun dan syarat pengembaliannya selama 2 tahun 5 bulan dengan arus kas per tahunnya sebagai berikut. Tahun pertama 450 juta, tahun kedua 350 juta, tahun ketiga 300 juta,
tahun keempat 250 juta, tahun kelima 200 juta, tahun keenam 150 juta. Maka di sini kita akan mencari payback periodnya berapa dengan cara next dengan cara sebagai berikut. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah meneruskan arus kas kumulatif dari data di atas. Nah, arus kas dan arus kas kumulatifnya itu kan telah diketahui. Yang A itu sebesar 900 juta, yang B sebesar 800 juta, yang C-nya ini sebesar 1 miliar 100 juta. Pada tahun pertama, tahun kedua, 1, dan tahun ketiga, N-nya selama 2 tahun. Maka payback period dibagi 2, 900 juta dikurang 800 juta dikali 1 tahun, dengan hasil 1 miliar 100 juta dikurang 800 juta dibagi 2, 100 juta dikali 1 tahun. Nah, kita dapat dari hasilnya yaitu 300 juta dibagi 2,33. 2,33 ini adalah 2-nya sudah masuk 2 tahun, 3-3-nya ini menjadi 4 bulan. Berarti jadi 2 tahun 4 bulan. Jadi, payback period sebesar 900 juta dengan masa pengembalian selama 2 tahun, 5 bulan layak untuk diterima karena waktu pengembalian yaitu 2 tahun 4 bulan memenuhi syarat pengembaliannya. Next. Yang selanjutnya adalah net present value. Nah, net present value adalah metode yang dapat dihitung dengan menggunakan table atau menggunakan rumus. Jadi, NPV-nya itu sebesar minus 1 juta, ada 500.000, ada 400.000, ada 300.000, 100.000. Nah, rumusnya ini 1 ditambah 0,1 dalam kurung N, selanjutnya 1 tambah 0,1 dalam kurung N. Jadi setiap substitusi rumusnya seperti itu. M-nya itu dari 0 sampai jumlah terakhir atau N. Maka kita dapat minus 1 juta, yang keduanya ada 454.550, yang ketiga ada 330.580, yang kedua ada 225.390, yang ke 5 ada 68.300. Maka yang kita dapatkan adalah 78.820. Net present value positif, maka proyek akan diterima. Nah, ini kan negatif. Net present value dipandang sebagai pengukur keuntungan suatu proyek yang terbaik karena fokus pada kontribusi proyek untuk kemakmuran pemegang saham. Next. Yang selanjutnya adalah internal rate of return atau IRR. IRR merupakan tingkat diskonto yang menyamakan PV cash flow masuk dan cash flow keluar. IRR juga merupakan tingkat keuntungan yang diperkirakan akan dihasilkan proyek. Next. Nah, ini ada contoh perhitungan IRR-nya. IRR yang pertama ada NPV dikali I2 dikurang I1 per NPV 1 sama dengan NPV 2. Di sini ada IRR 10, 79.000 dikali 15% dikurang 10 per 79.000 dikurang minus 7.740 perak. 79.000 dikali 5 per 85.749 rupiah. IRR yang ke-10 yaitu 0,921 dikali 5 sama dengan 14,6. Next. Nah, contoh perhitungan IRR yaitu IRR harus dibandingkan dengan bunga bank.
Jika IRR lebih besar dari bunga bank, maka proyek diterima. Jadi, patokan untuk IRR ini adalah bunga bank. Bunga bank pada masa itu di tempat itu. Maka jika IRR-nya ini lebih besar dari bunga bank, maka proyek ini bisa diterima. Next. Sekian presentasi materi tentang aliran kas penganggaran modal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.